Coba bayangin aja, orang yang kena wabah ini bisa mati dalam waktu 3 hari setelah gejalanya muncul. Caranya adalah ular ditangkap, terus dipotong-potong, terus bagian tubuhnya itu digosokin ke bisul atau luka si pasien. Terus ada juga mereka nyalain bangsawan, dan bahkan mereka nyalain komunitas Yahudi. Mereka dituduh ngeracunin sumur umum dan akhirnya diusir atau bahkan mereka dibakar hidup. Hola amigos, kita ketemu lagi di channel Saladin Project, tempat kita ngebahas banyak hal-hal seru, khususnya soal sejarah. So, kencengin volumenya, siapin kopi dan cemilannya karena perjalanan kita baru aja dimulai. Kalian pernah dengar tentang Black Death atau kematian hitam? Ini bukan nama band rock atau judul film horor ya. Ini salah satu wabah paling ngeri dalam sejarah manusia yang terjadi dari tahun 1347 sampai 1352 Masehi. Jadi wabah ini menyapu habis Eropa dan sekitar 30 juta orang tewas di situ. Dan yang lebih serem, ini bukan cuma terjadi di Eropa, tapi menyebar ke seluruh dunia sampai jadi pandemi. Pertanyaannya, kenapa namanya kematian hitam atau Black Death? Itu karena penyakit ini bikin tubuh korbannya muncul kayak bubu hitam atau benjolan berisi nanah yang bisa pecah. Penyebabnya adalah bakteri Yersinia pestis yang ditularin sama kutu yang hidup di tikus. Tapi zaman dulu ya, orang-orang ini nggak tahu soal ini. Mereka malah mikir kalau ini gara-gara murka Tuhan, ada yang bilang kutukan iblis, ya macam-macam lah. Ada juga yang percaya kalau wabah ini disebarin lewat udara buruk atau karena tubuh manusia yang nggak seimbang. Karena nggak ada yang tahu penyakit ini datangnya dari mana. Orang-orang coba segala caralah buat sembuh. Ya sayangnya kebanyakan pengobatan yang mereka pakai itu malah nggak masuk akal dan bisa bikin lebih parah. Ya ini mungkin beberapa metode ya yang dipakai pada masa itu. Pertama adalah pengobatan hewan. Ada yang percaya kalau menyentuhkan binatang ke tubuh manusia itu bisa menyerap penyakitnya. Misalnya ada yang pakai kodok atau burung merpati buat menyedot wabah dari tubuh mereka. Kemudian bikin ramuan dan ritual. Ada yang bakar dupa, ada yang minum ramuan herbal, bahkan ada yang mengiris tubuh mereka sendiri biar darah kotornya keluar. Terus, ada yang kabur dari daerah yang terinfeksi. Orang-orang kaya itu biasanya kabur ke daerah atau tempat terpencil, tapi malah makin nyebarin penyakit. Selanjutnya ada pengobatan religius. Ada yang mikir ini adalah azab dari Tuhan. Jadi mereka jalan-jalan sambil mencambuk diri mereka sendiri biar dihapus ya tanda kutip dosa-dosanya. Terus ada karantina dan pembatasan sosial. Ini satu-satunya cara yang beneran ampuh. Beberapa kota mulai menerapkan aturan karantina buat mencegah penyebaran penyakit. Tapi masalahnya karantina zaman itu nggak seketat kayak sekarang. Orang-orang banyak yang ngeyel dan tetap beraktivitas kayak biasa. Orang-orang kaya malah rela buat bayar petugas biar bisa kabur dari karantina. Ya akhirnya wabah makin menyebar dan jutaan orang pun meninggal. Wabah ini sebenarnya udah ada di Timur Tengah sebelum tahun 1346 Masehi, tapi makin ganas setelah itu. Kejadiannya berawal dari perang di kota Tana, di Crimea, antara pedagang Italia dan Mongol. Gara-gara salah satu pedagang Kristen Italia itu ngebunuh seorang Muslim Mongol. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Khan Janibek langsung marah dan ngejar para pedagang ke kota Kaffa. Nah, kota Kaffa ini akhirnya kan dikepung, tapi tiba-tiba pasukan Mongol itu mereka kena wabah dari situ. Mayat mereka mulai bergelimpangan di mana-mana dan penduduk Kaffa yang lagi terjebak di dalam kota itu sempat senang awalnya karena mereka ngira Tuhan lagi nolong mereka, Tuhan lagi baik sama mereka. Tapi ternyata ini adalah tragedi yang baru akan dimulai. Jadi Kanjani Bek itu nggak mau kalah. Dia punya ide yang sadis, yaitu mayat prajuritnya yang mati karena wabah itu dilemparkan ke dalam kota Kaffa pakai ketapel. Ini jadi salah satu contoh pertama dari perang biologis dalam sejarah. Hasilnya gimana? Ya orang-orang di Kaffa itu mulai tertular wabah dan mereka mulai panik. Banyak dari mereka yang akhirnya kabur pakai kapal dan balik ke Eropa. Sebagian penduduknya kabur naik kapal dagang di Sisilia, di Marseille, dan Valencia. Tapi masalahnya adalah mereka bawa penyakit ini ke mana-mana, yang akhirnya tanpa mereka sadari, mereka udah bawa wabah itu ke Eropa. Dan dari sanalah Black Death atau kematian hitam itu mulai menyebar ke seluruh benua dan jadi bencana yang membunuh jutaan orang. Mmm, Kenapa bisa sampai sebanyak itu korbannya? Apa nggak ada dokter pada waktu itu? Iya, ada, tapi medical science waktu itu kan belum seperti sekarang. Dokter-dokter beneran itu kayak clueless, mereka nggak ngerti penyakit ini penyakit apaan, apalagi gimana cara nyembuhinnya.
Ya, coba bayangin aja, orang yang kena wabah ini bisa mati dalam waktu 3 hari setelah gejalanya muncul. Dan saking paniknya, saking bingungnya mereka nyoba semua cara yang menurut mereka masuk akal. Tapi ternyata malah nggak ngefek sama sekali. Masalah lainnya, itu adalah ilmu medis di Eropa saat itu masih bergantung sama terjemahan karya-karya dokter Yunani dan Romawi kayak Galen dan Hippocrates. Tapi karena terjemahannya jelek ya, banyak konsep yang malah jadi rancu. Salah satu teori medis yang mereka pegang teguh adalah teori humoral atau humoralisme. Yang intinya adalah kesehatan manusia itu sangat berkaitan dengan elemen alam kayak tanah, air, udara, dan api. Nah, kesehatan seseorang itu katanya tergantung keseimbangan cairan tubuhnya kayak darah, terus dahak, terus empedu kuning dan empedu hitam. Jadi bener-bener nggak ilmiah. Dan saking nggak taunya mereka tentang penyakit ini, banyak klaim macam-macam. Ada yang bilang gara-gara udara kotor lah, ada yang nuduh angin selatan terlalu panas dan lembab lah. Bahkan ada yang percaya kalau wabah ini muncul karena Tuhan marah sama dosa manusia. Beberapa orang juga menyalahkan posisi bintang dan planet yang katanya itu bikin energi negatif nyebar ke seluruh bumi. Dan ya dari ketidaktahuan ini, orang-orang akhirnya nyoba segala macam cara untuk sembuh. Ada yang kabur dari rumah, ada yang cari lokasi baru yang lebih steril, ada juga yang tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. Ya mereka nyobain semua metode yang ada, dari pengobatan tradisional, doa-doa, sampai takhayul. Gimana hasilnya? Ya mayoritas nggak berhasil. Dari beberapa cara pengobatan, ada beberapa yang unik. Pertama adalah metode Vicari, yang diambil dari dokter Inggris bernama Thomas Vicari. Nah, metode ini tuh melibatkan ayam hidup sebagai metode penyembuhan. Gimana caranya? Caranya adalah ayam sehat itu diambil, terus bulu di punggung dan bokongnya itu dicabutin sampai plontos ya. Terus ayamnya ditempelin ke kelenjar getah bening yang bengkak di tubuh orang sakit. Iya, bayangin aja ayam yang apes ini dijadiin semacam spons buat nyerap penyakit. Kalau ayamnya mulai kelihatan sakit, artinya penyakitnya itu dianggap sudah pindah ke ayam. Nah, katanya gitu. Terus ayamnya dicuci, terus diulang lagi prosesnya. Siklus ini terus berlangsung sampai si ayam atau si pasien yang mati duluan. Iya, kalian bisa bayangin betapa absurdnya cara ini kan. Terus yang kedua adalah metode pakai ular. Jadi orang-orang percaya kalau ular itu punya kekuatan mistis buat menyerap penyakit. Caranya adalah ular ditangkap, terus dipotong-potong, terus bagian tubuhnya itu digosokin ke bisul atau luka si pasien. Logikanya apa? Logikanya adalah karena si ular sering diasosiasikan sama setan. Mereka mikir penyakit itu bisa tertarik ke sesuatu yang juga dianggap jahat. Selain ular, ada juga yang pakai merpati dengan cara yang mirip. Kenapa harus merpati? Nggak ada yang tahu pasti, mungkin karena burung ini dianggap punya energi suci atau ya semacam kayak gitulah. Terus yang ketiga itu pakai tanduk unicorn. Ini yang paling epic ya. Orang-orang zaman dulu itu percaya bahwa tanduk unicorn itu bisa nyembuhin segala macam penyakit termasuk wabah. Tanduknya digiling terus jadi semacam bubuk gitu ya, terus diminum pakai air. Katanya bisa jadi obat yang sangat mujarab. Tapi kalian tahu kan unicorn itu mitos. Ini bukan bukan hewan yang nyata. Jadi yang sebenarnya dijual itu kemungkinan besar cuma bubuk dari gading paus bertanduk atau badak. Tapi ya tetap aja harganya mahal banget dan cuma kaum elit yang bisa beli. Konon, unicorn ini cuma bisa ditangkap kalau dibujuk sama gadis perawan. Iya, makin absurd aja. Terus yang keempat, selain pengobatan pakai hewan, orang dulu juga suka bikin ramuan ajaib. Salah satu yang terkenal adalah Four Thieves Vinegar, yaitu campuran cuka apel, terus anggur dan beberapa rempah ya, kayak sage, kemudian ada cengkeh, rosemary, sampai kayu apes. Konon ini dibuat, sama 4 pencuri yang berhasil nyolong, yang berhasil ngambil dari rumah orang sakit tanpa kena wabah. Ramuan ini masih ada sampai sekarang tapi lebih ke antibakteri, bukan buat penyakit wabah. Jadi obat ini memang bisa dipakai buat, eee, buat medis, tapi buat antibakteri aja. Terus ada juga teriak, ramuan super kompleks yang katanya punya 80 bahan yang berbeda termasuk opium. Ini ramuan spesial buat orang-orang kaya dan dipercaya bisa nyembuhin penyakit. Hampir semua penyakit bisa sembuh dengan obat ini. Bentuknya bisa pasta atau cairan kental. Selain itu, mereka juga percaya kalau udara buruk itu bisa menyebarkan penyakit. Makanya banyak yang membakar jerami atau dupa untuk membersihkan udara. Orang-orang juga suka bawa bunga atau rempah wangi di kantong mereka buat
tanda kutip ya, melindungi paru-paru mereka dari udara kotor. Ada juga metode pengobatan lain yang lebih ekstrim, yaitu mandi pakai keringat. Mereka percaya kalau duduk di dekat api panas itu bisa bikin racun keluar lewat keringat. Yang lebih gokil lagi ada yang milih duduk di dekat saluran pembuangan yang terbuka karena mereka pikir udara buruk di tubuh mereka itu bakal ketarik sama udara yang lebih buruk lagi dari kotoran manusia. Ya kalian bisa bayangin lah gimana baunya, di situ. Salah satu metode yang paling umum adalah metode buang darah. Logikanya ya, logika mereka waktu itu, kalau ada darah buruk, darah kotor di dalam tubuh, ya tinggal dikeluarin aja, biar darah baik yang tersisa itu bisa bekerja. Cara yang paling populer adalah pakai lintah, tapi lintah kan mahal. Jadi buat yang nggak mampu beli, mereka cukup digores pakai pisau sampai darahnya itu ngalir. Ada juga metode cuping, yaitu mangkuk yang dipanasin terus ditempelin ke kulit biar nyedot, penyakitnya, biar keluar. Ya sekarang ini cuping masih ada ya, tapi, lebih, buat terapi kesehatan modern, bukan buat menyembuhkan wabah. Ya mungkin secara konsep ini mirip-mirip kayak bekam lah, cuma ya itu, bekam kan bukan buat menyembuhkan penyakit, bukan buat menyembuhkan penyakit model kayak gini nih. Terus selain ramuan teriak, dokter zaman dulu juga bikin pasta ajaib, ya pasta yang mereka anggap ajaib, yang dioleskan ke bisul setelah ditusuk. Isinya apa? Isinya adalah campuran antara akar, terus campuran herbal, kemudian ada juga, bunga-bungaan di sana. Saya nggak tahu pasti akar apa, herba apa, dan bunga apa, dan kedengarannya masih masuk akal, tapi ada juga yang bikin pasta dari kotoran manusia. Sekte ini percaya kalau ini bisa menyembuhkan infeksi, padahal ya malah bikin penyakitnya makin parah. Dan yang nggak kalah mungkin ya buat kita hari ini ya menjijikkan ya. Orang-orang percaya kalau urin bersih itu punya khasiat penyembuhan. Makanya ada yang mandi atau bahkan minum air kencingnya sendiri. Pengumpul urin jadi profesi yang cukup berduit pada waktu itu karena dokter butuh stok urin untuk pasien-pasien mereka. Buat orang-orang yang nggak mau bertahan di rumah, mereka pilih kabur dari kota yang kena wabah. Tapi pastinya ya cuma orang kaya yang bisa melakukan ini. Contohnya, ada seorang penulis Italia, Giovanni Boccaccio, yang nulis buku berjudul The Decameron, yang isinya adalah cerita tentang 10 anak muda tajir yang kabur ke villa di pedesaan biar aman dari wabah. Sambil ngumpet di sana, mereka saling cerita buat ngisi waktu. Terus selain kabur ada juga orang-orang yang, mikir kalau wabah ini pasti terjadi gara-gara kesalahan seseorang. Siapa yang disalahin? Ya orang-orang cacat. Terus ada juga mereka nyalahin bangsawan dan bahkan mereka nyalahin komunitas Yahudi. Mereka dituduh ngeracunin sumur umum dan akhirnya diusir atau bahkan mereka dibakar hidup-hidup. Ya brutal banget lah. Pokoknya kalau kalian beda dikit dari mayoritas, kalian bisa kena tuduh sebagai biang kerok dari wabah ini karena dianggap sebagai penyebar penyakit. Selain itu cara-cara religius juga dipakai. Saking nggak tahunya mesti gimana sama wabah ini, dan di masa itu mayoritas orang Eropa percaya banget sama institusi gereja. Jadi nggak heran kalau banyak pengobatan wabah yang itu lebih ke arah religi ketimbang ke arah sains. Beberapa cara dipakai, termasuk beli jimat, terus pakai doa-doa, terus pakai puasa, bahkan ikut misa besar-besaran. Ada juga sekelompok orang yang namanya flagellate, yang keliling kota sambil nyambuk dirinya sendiri. Mereka percaya kalau makin sering dihukum, Tuhan bakal kasihan dan mengusir wabah itu dari tubuh mereka. Tapi akhirnya Paus turun tangan buat menghentikan semua aksi itu karena dianggap malah bikin kekacauan dan nyebarin penyakit yang lebih parah. Prosesi doa juga jadi hal yang umum pada waktu itu. Orang-orang jalan dari satu titik gereja sambil berdoa minta wabah segera hilang. Dan sayangnya ini malah bikin mereka makin sering kumpul-kumpul, makin sering interaksi, makin sering mereka ketemu dan penyakitnya makin gampang menyebar. Ya ironis sebenarnya. Dan dari sekian banyak cara yang dipakai, cara terakhir ini yang terbukti paling efektif, yaitu karantina atau social distancing. Kota Ragusa, sekarang Dubrovnik di Kroasia, itu jadi yang pertama menerapkan aturan isolasi buat kapal-kapal yang datang ke pelabuhan mereka. Awalnya mereka menetapkan 30 hari buat isolasi para pendatang, tapi akhirnya diperpanjang jadi 40 hari. Nah, 40 ini dalam bahasa Italia adalah quaranta, dan dari sinilah istilah karantina itu muncul. Di kota-kota lain, karantina juga mulai diterapkan, tapi banyak yang terlambat.
Contohnya di Venesia dan Genoa, 2 kota besar di Italia. Mereka baru mulai menerapkan karantina setelah setengah dari penduduknya tewas. Milan di sisi yang lain bergerak lebih cepat dan juga lebih tegas. Mereka sampai ngesegel ya rumah orang-orang yang terinfeksi biar ya istilahnya biarin mereka mati di dalam buat, menghentikan penyakit, biar nggak nyebar kemana mana lah. Sadis tapi ya efektif pada waktu itu. Bahkan Milan juga bikin rumah pes di luar kota, tempat khusus buat orang yang sakit supaya nggak nularin ke orang yang sehat. Disinilah muncul sosok dokter wabah dengan jubah yang panjang ya, dan juga pakai topeng berparuh panjang yang diisi dengan rempah-rempah yang menurut mereka rempah-rempah itu akan menyaring udara kotor. Walaupun penampilannya serem, metode ini lumayan membantu karena setidaknya mereka nggak langsung kena droplet dari pasien. Kalau kita lihat, cerita-cerita ini ya, polanya kan kayak nggak jauh beda dengan dengan keadaan kita di Indonesia waktu pandemi Covid kemarin. Banyak dari kita yang nggak tahu ini penyakit apa. Ada yang netesin minyak kayu putih ke masker, ada yang netesin minyak kayu putih ke minuman, ada yang tiba-tiba jadi penggemar minuman rempah, ada yang bikin istiqosah, ya macam-macam lah, yang intinya ya semua orang, mencoba survive dari wabah ini. Terus kita balik lagi ke wabah hitam tadi. Pas wabah hitam itu akhirnya mereda, lebih dari 30 juta orang alias ya 30-50% penduduk Eropa itu tewas. Bencana ini akhirnya mengubah tatanan sosial, sistem feodalisme itu mulai runtuh, buruh jadi lebih berharga karena tenaga kerja berkurang dan perempuan mulai dapat peran yang lebih besar di masyarakat. Sejarawan percaya kalau wabah hitam ini adalah ya titik balik ya yang akhirnya mendorong Eropa masuk ke zaman Renaissance. Orang-orang mulai mempertanyakan otoritas dari gereja, kemudian mempertanyakan juga otoritas politik dan bahkan ilmu medis yang selama ini mereka percaya. Dari situ mereka mulai mencari solusi yang lebih masuk akal dan ilmiah, sesuatu yang akhirnya berkembang jadi dunia modern yang kita kenal hari ini. Jadi kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari wabah ini adalah ya, jangan meremehkan sains dan selalu percaya sama langkah-langkah pencegahan yang logik ya, yang masuk akal. Dan ya, segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga kita semua nggak cuma dapat info baru, tapi juga makin penasaran sama cerita-cerita sejarah yang lain, karena sejarah itu lebih dari sekedar angka dan fakta, tapi banyak kisah seru yang nggak ada habisnya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru yang lain. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan keep exploring history. Bye.